malam terbaik dari 1000 bulan itu Masya Allah. sebenarnya maknanya, hakikatnya itu Iya. apa Ustaz? Iya, iya, baik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang benar walau suasana yang menahan lapar dan haus, kita masih dikasih kesempatan untuk ketemu. Kemarin saya ada janjikan sama teman-teman bahwasanya Pak PT Channel akan mengundang kembali Ustadz Zainal Arifin atau Ustadz Uci, dan hari ini janji itu saya tepatin. Masya Allah. Bersama saya sudah ada Ustadz Zainal Arifin. Jadi Ustadz, Ya. saya sedikit mau cerita sama Ustadz. Dulu waktu saya kecil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Iya. di kampung saya itu selalu memasang lilin di pagar-pagar rumah itu, Ustaz. Saya nggak tahu makna artinya, tapi buat saya itu indah. Setelah dewasa, saya dengar, saya lihat para penceramah mengatakan ada malam yang harus dikejar di penghujung Ramadan. Masya Allah. Luar Jujur biasa. Ustaz, saya terkulik gitu loh, pengen tahu, penasaran. Masya Allah, Masya Allah. Nah, harapan saya pertemuan kita hari ini, Ustadz itu bisa menyejukkan dahaga saya, Ya, menyejukkan dahaga teman-teman di luar sana. Nah, jadi semoga pemaparan hari ini akan membantu kita dalam mempelajari Islam, puasa lebih dalam lagi. Masya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Masih puasa kan Ustaz? Insya Allah masih Insya puasa. Allah, kirain kan, mana Masya tahu. Allah. Masih tetap semangat ya. Puasa Tetap semangat, kan? tidak mempengaruhi kita ya. Ya, itu dia maksudnya. Aktivitas, ya, Kan Insya gitu. Allah. Jangan Iya, nanti saya kira Iya. apa namanya, Ustaz nggak puasa kan? Masya Masya Allah. gitu kan. Ini bulan Alhamdulillah. yang penuh keberkahan ini ya. Wajib Alhamdulillah puasa kalau bagi masih kita. puasa. Masya Allah. Dan Alhamdulillah. untuk teman-teman ingat, Iya. tolong Ah. jaga puasamu. Iya, Ya, Masya Allah. tolong. Apalagi kamu yang sehat, jaga puasamu. Masya Allah. Oke Ustaz, Ya, siap. judul kita hari ini sangat sederhana Ustaz. Iya, Masya Allah. Malam terbaik dari 1000 bulan. Wah. Sebelum Ustadz menjawab, Iya. saya mau sedikit menganalogikakan malam terbaik dari 1000 bulan. Setahun saja Ustadz, itu masih 12 bulan Ustadz. Ya, Masya Allah. 1000 bulan itu berapa tahun Ustadz? Luar biasa ya kan? Masya Nah. Allah. Jadi tolong Ustadz, Iya, siap, siap. kita kulik lebih dalam. Baik, baik, Insya Allah. Malam terbaik dari 1000 bulan itu Masya Allah. sebenarnya maknanya, hakikatnya itu Iya. apa Ustaz? Iya, iya, baik. Silakan Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bersua di dalam bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh jauhkan kita insyaallah dari api neraka ini ya. Baik, kita sudah jalani mungkin hampir lebih kurang 10 hari Ramadan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat ya Bung. Amin, Tidak amin. mengurangi meskipun dalam kondisi haus, tapi insya Allah hausnya kita ini akan memberikan sesuatu kebaikan buat kita. Amin. Tetap Ustaz. Ya, tetap. baik. Tadi kita ada satu pertanyaan disampaikan oleh Bung Tony tadi terkait dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Iya. Masya Allah ya. Jadi ini sebuah keistimewaan bagi kita umat Islam khususnya ya. Di dalam tadi kita bilang selama 12 bulan kita diberikan 1 bulan untuk melakukan satu ibadah yang sungguh luar biasa.
Ya, tidak hanya menahan haus, lapar dan dahaga, tapi ada kesempatan bagi kita untuk bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kita kepada Allah. Di dalam bulan suci Ramadan juga ini banyaklah hal yang bisa kita lakukan, ya, akan membiasakan kita menjadi orang-orang yang lebih peduli kepada orang lain, akan menguatkan kembali ibadah kita kepada Allah yang mungkin selama ini kita tahu mungkin ibadah kita ada yang Senin Kemis atau kadangnya 1 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi dengan hadirnya Ramadan ini, ya, dengan hadirnya Ramadan ini membuat semangat kita untuk beribadah luar biasa gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana di masjid-masjid, ya, masjid-masjid. Tapi biasanya ini memang yang disayangkan kita, Bung Tony, kadang-kadang hanya di dalam 10 Ramadan gitu. Awal dari malam Ramadan pertama sampai malam ke-10, Masya Allah, yang namanya rumah-rumah Allah, masjid, musola itu luar biasa penuhnya. Tapi disayangkan di malam ke-11 sampai di malam, bahkan malam terakhir, ini sunyi. Padahal ada yang Allah janjikan kepada kita di situ. Di dalam surat dalam Al-Quran Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa rubiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya tamadla'il fat. Ada satu malam di situ kata Allah, ya, ada satu malam, Lailatul Qadr khairum min alfi syahri, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, ini kesempatan yang diberikan oleh umat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Maka jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Nah, di manakah letaknya malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan? Menurut pendapat beberapa ulama bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu akan hadir di tengah-tengah kita di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, makanya ketika di penghujung akhir Ramadan itu seharusnya kita jangan menjauh dari rumah Allah gitu. Dengan kesibukan-kesibukan persiapan kita menjelang menjelang Idul Fitri gitu kan. Seharusnya di malam pertengahan Ramadan ketika terjadinya Nuzulul Quran 17 Ramadan, berarti kesempatan yang diberikan kepada umat Islam ini, kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Dapatkah kita menjumpai malam Lailatul Qadar itu? Dapatkah kita mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Masya Allah, bayangkan Bung, satu malam aja kita peroleh itu, kebaikannya 1000 bulan, bayangkan. Nah, itulah yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu disunahkan kepada kita di 10 penghujung dari akhir Ramadan itu disunahkan kepada kita untuk itikaf namanya. Nah, itikaf ini apa? Berdiam diri di rumah Allah, berdiam diri di masjid. Untuk apa? Apakah cuma sekedar diam? Tidak. Tapi sembari kita mensucikan diri kita, bertafakur kita sejenak, membaca ayat Al-Quran, kemudian berniat untuk itikaf. Ya, menyambut apa? Menyambut hadirnya malam yang terbaik. Itulah malam 1000 bulan. Oke. Jadi jujur ya teman-teman ya, saya dengar apa yang disampaikan Ustadz Uji tadi, itu saya rasakan. Masya Allah. Di minggu-minggu atau di hari-hari pertama bulan Ramadan, kita, khususnya saya ini, rajin kali beribadah. Tapi Ustadz, ketika sudah mulai masuk penghujung, nauzubillah min dzalik Ustadz, setan itu Ustadz menggoda terus. Masya Allah, benar. Padahal teman-teman harus tahu. Ingat ya, tadi baru disampaikan Ustadz Uji, di penghujung Ramadan itulah selayaknya kita penuhi rumah-rumah Allah, masjid. Bukan kita tinggalin, ya. Nah, selanjutnya Uji, ya. Jadi ada saya nggak tahu ini kebenaran atau hoak ya. Tapi pernah saya mendengar begini, kamu tahu, sebagus apapun puasamu dari puasa pertama sampai penghujung, namun ketika malam itu tiba kamu dalam kondisi yang tidak baik, maka sia-sialah puasamu yang sebelum-sebelumnya. Pertanyaan saya, benar nggak sih Uce? Ya. Baik. Artinya kalau dikatakan sia-sia, sebenarnya tidak sia-sia. Cuma puasa kita biasa-biasa jadinya. Tidak ada kenikmatan yang kita rasakan. Bahkan ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan bahwa man kana mutakhiyara mutakhariyah fal yatamazzaha lailatas sabi'il wal 'ashrin.
barang siapa yang mengharapkan Lailatul Qadar, kata beliau, maka hendaknya ia mencari di malam 27. Nah, cuma satu malam ini. Nah, makanya ketika di akhir Ramadan itu kita dianjurkan untuk i'tikaf. Bisa jadi, tapi berdasarkan dari hadis tadi itu biasa di malam 27. Makanya rata-rata orang kalau di malam 27 itu berlomba-lomba. Maka kenapa kita katakan satu sisi mungkin yang Bang Bung katakan itu adalah benar, sia-sia. Kenapa? Karena biasa-biasa aja puasa kita gitu kan. Sholat biasa, bahkan mungkin di akhir-akhir penghujung malah sholat atau ibadah kita itu semakin berkurang. Pas. Makanya dikasihlah sama Allah di saat dikasih kabar gembira, ya satu ibaratkan kalau apa nih, kasih bonus sama Allah. Nah, 1 bulan kalian sudah melaksanakan ibadah puasa, 1 malam ketika kalian memang mampu memperoleh ini, maka 1000 ya bulan kebaikan itu akan kita peroleh. Itu tadi di malam 27 Ramadan. Maka mari hari ini di bulan Ramadan ini, ya mari kita bangun semangat kita kembali, ya. Amin. Untuk senantiasa mencari malam yang terbaik ini. Jangan sia-siakan. Nah, jadi artinya kalau kita hanya sekedar puasa, ya kita sepakat sih kalau artinya puasa itu jadi sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak memperoleh malam yang lebih baik 1000 bulan. Belum tentu di tahun ke depan kita akan memperoleh itu, Bu. Benar. Nah, jadi untuk teman-teman yang menyukai apa yang disampaikan oleh Ustadz Uje, sekali lagi saya ingatkan, kamu bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk mengenal Uje lebih dekat. Dan harapan saya khususnya dengan siar-siar seperti ini, kita semakin dalam, semakin menambahkan ilmu dalam diri kita, mengenal Islam lebih dekat, khususnya bulan puasa ini. Amin, amin, amin. Ya Allah. Nah, ya Rabbal Alamin. kita udah sampai di penghujung jalan, tapi jangan khawatir, Papi Tepo Channel akan selalu menemani kamu. Terakhir Uje, Siap. sebelum kita akhiri, Ya, Bu. Siap, Bu. biasanya Ya. apa sih tanda-tanda malam terbaik dari 1000 bulan itu? Masya Allah. Silakan, Ini satu pertanyaan yang luar biasa nih, Bu. Ya. Awak nanya aja, Ya. Uje. Artinya mungkin setiap kita mengalami hal-hal yang berbeda ya, berbeda-beda ketika memperoleh malam Lailatul Qadar itu. Tapi di beberapa ulama mengatakan bahwa ketika datangnya malam Lailatul Qadar itu, suasana itu terasa sejuk, ya, angin sepoi-sepoi, dan bahkan kalau istilah kita dulu, pohon-pohon itu pada bertundukan itu. Pohon bertundukan. Pohon-pohon itu bertundukan, bertasbih dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Ada suasana yang memang suasana yang mungkin kita masing-masing berbeda merasakannya. Mungkin saya suatu waktu juga kayaknya pernah merasakan itu gitu. Tapi yang biasanya yang sering dirasakan oleh beberapa teman-teman itu, kalau yang kita rasakan adalah suasana tadi. Suasana sejuk, kesejukan dengan angin sepoi-sepoi. Mungkin itu bagian dari yang Allah berikan buat kita yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan kita kalau hari ini kita tetap melakukan, ya menunggu ya, kita akan menjemput ini, menjemput satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hanya berdiam diri, Pasti. tapi berdiam di dalam masjid. Insya Allah ketika kita berdiam dalam masjid selama 10 Ramadan menjelang akhir dari Ramadan, insya Allah Lailatul Qadar itu akan kita peroleh. Insya Allah. Mudah-mudahan. Iya. Teman-teman, ini sudah mau di penghujung Ramadan. Kamu harus perhatikan, ketika di malam-malam ganjil itu kamu lihat suasana sepertinya sunyi, senyap, tapi angin berhembus tenang. Sepoi-sepoi. Hati-hati, banyak ibadah kita di sini, khususnya saya Ustaz. Sama kita. Sama-sama kita, Bung. Jangan Bung aja yang dapat malam Lailatul Qadar gitu. Jadi Kita juga sama-sama kepingin nih. pahala ya. Sama-sama kita Iya, bersyukur ya Ustaz. siap. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih untuk teman-teman Papi Tepo Channel. Tak ada yang lebih bermanfaat dari apapun kecuali ilmu yang kita dapatkan. Iya, insyaallah. Karena ilmu
kita bisa merubah dunia ini. Karena ilmu kita bisa memperbaiki orang lain untuk lebih tahu dalam banyak hal. Dari Langkat untuk Indonesia Martabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih.